Halo pemirsa, apa kabar? Semua dalam kondisi yang prima, selalu kembali berjumpa dalam program VOA Global Report from New York City. Saya Randy Wicaksana. Pemirsa, kita buka Global Report dengan berita seputar protes soal Gaza di Israel hingga panda kembar yang lahir di Hong Kong. Semuanya kami rangkum dalam segmen Global Highlight berikut ini. Aksi protes warga Israel berlangsung berhari-hari di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Reuters melaporkan setidaknya 1,5 juta orang turun ke jalan berunjuk rasa menuntut menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza agar sandera Hamas segera dibebaskan. Aksi demo ini kerap berujung dengan pertikaian dengan pihak kepolisian Tel Aviv. Paus Francis disambut meriah dalam kunjungannya ke Indonesia. Paus sempat menemui Presiden Joko Widodo pada Rabu 4 September lalu dan berbicara perihal pentingnya perdamaian dunia secara umum. Gambar ini menunjukkan detik-detik kepolisian di Windsor, Georgia merespon penembakan yang terjadi di sebuah SMA Rabu 4 September kemarin. 4 orang dinyatakan tewas dan belasan luka-luka akibat peristiwa ini. Pelaku diketahui adalah seorang remaja dan langsung ditahan oleh pihak berwajib. Sebuah desa yang 45 tahun tenggelam kembali muncul ke permukaan di Danau Mornos, Yunani Tengah. Desa ini dulunya bernama Desa Kalio, kembali muncul ke permukaan akibat kekeringan panjang dan gelombang panas di Yunani. Perubahan iklim berdampak nyata di Yunani dan berdampak hingga bencana kebakaran parah yang hanguskan pemukiman warga. Panda kembar lahir di Hong Kong pada 15 Agustus lalu dilaporkan tumbuh besar dan mulai memperlihatkan perubahan warna hitam putih pada bulunya. Panda kembar ini lahir dari sang ibu panda, Ying Ying, dan ayahnya Lolo, yang merupakan hadiah dari Beijing kepada Hong Kong pada tahun 2007 lalu. Ilmuwan di Afrika Selatan memperlihatkan pecahan batu meteor yang jatuh di Provinsi Eastern Cape. 25 Agustus lalu, warga dilaporkan melihat cahaya biru putih dengan buntut oranye di langit, diikuti dengan suara ledakan. Batu ini ditemukan oleh seorang bocah 9 tahun yang tengah bermain di rumah neneknya. Itu tadi Global Highlight. Pemirsa, kita ke berita berikutnya terkait dengan Pilpres Amerika Serikat. Jelang Pilpres AS November mendatang, dua capres, Kamala Harris dan juga Donald Trump, mulai berupaya untuk menarik hati para pemilihnya. Utamanya di negara bagian swing state, yang suaranya kerap mengayun dari satu partai ke partai lainnya. Nah, beberapa saat lalu tim VOA mengunjungi negara bagian Pennsylvania, yang suaranya jadi incaran utama dari kedua kubu. Northampton County di negara bagian Pennsylvania dulunya dikenal sebagai pusat revolusi industri Amerika, sekaligus lokasi revolusi politik. Kota Easton inilah yang menjadi salah satu dari 3 lokasi di mana deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pertama dibacakan ke publik. Sementara kota Bethlehem yang juga berada dalam county yang sama, dulunya adalah pusat industri. Sekarang jadi destinasi wisata seperti Music Fest yang menarik lebih dari 1 juta pengunjung pada tahun ini. Kini kawasan ini jadi sorotan, dianggap jadi penentu arah pemilu presiden Amerika Serikat. China's in the steel business now, and they want to know what are these candidates going to do to bring those jobs back or to rebuild America. Northampton County juga kerap disorot karena hasil pilihannya dianggap sebagai hasil yang representatif secara nasional di Amerika Serikat. Mengapa demikian? What really makes it, I think, magical in its ability to predict what happens in the state and nationally is its mix. Keberagaman warga Northampton County ini merefleksikan miniatur dari Amerika. Terdapat petani, warga perkotaan pindahan dari kota-kota tetangganya, dan populasi Latin yang terus berkembang. The hardcore Republicans and the hardcore Democrats, they are so even in their numbers that the Democrats have a little bit of an edge there. That small percentage of people who are willing to swing are going to decide that election time and time again. Northampton County diketahui memenangkan Barack Obama dari Partai Demokrat 2 periode berturut-turut sebelum kemudian memenangkan Donald Trump dari Partai Republik pada Pilpres 2016. Pada Pilpres 2020, county ini
kembali memilih Partai Demokrat unggul tipis yang dimenangkan oleh Joe Biden pada saat itu. Warga setempat yang VOA temui mengaku sudah punya pilihannya masing-masing. Salah satunya adalah warga Bethlehem, seorang veteran militer, Mick O'Hearn. A lot of people, my personal opinion, from talking to people who I know voted for Trump in the last election, they're not going to vote for him this time around because they're saying that they're kind of tired of it. Warga kota Easton, Wayne Jones, mengeluhkan kebijakan perbatasan yang longgar berdampak kepada pekerjaannya sebagai pekerja kerah biru. If I had to choose right now, Trump hands down. I mean, letting all these people cross the border. Warga setempat sadari betapa pentingnya suara mereka pada Pilpres kali ini bagi kedua partai. I live in Northampton County. The mailing I get every day, or when I turn on the TV, the amount of ads is omnipresent. It's beautiful to be wanted, but sometimes the attention can be overwhelming. Beberapa kota di Pennsylvania telah menjadi lokasi kampanye dari kedua kubu partai politik, termasuk kota Butler dekat Pittsburgh, lokasi insiden penembakan terhadap capres Partai Republik Donald Trump. Dari Northampton County, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, Global Report akan kembali lagi dengan rekan saya Arete Budianto dari Washington DC. Ana, ada berita apa dari sana? Ya, Randy dan pemirsa, sehabis break yuk kita ke satu kota kecil di negara bagian Maryland mencicipi kopi alpukat dan poke di kafe milik diaspora asal Jakarta. Stay tune di VOA Global Report. Pemirsa, kembali di VOA Global Report bersama saya Ariadne Budianto di Washington DC. Salisbury, Maryland adalah kota kecil yang jadi pusat bisnis di kawasan semenanjung Teluk Chesapeake. Nah, di sana ada perguruan tinggi Salisbury University yang cukup populer. Nah, di sebelah kampus ternyata ada sebuah kafe yang menawarkan kopi spesial dengan blend dari Sumatera dan poke, makanan khas Hawaii. Iza Poke dan Kopi merupakan kreasi diaspora asal Jakarta, Citra dan Irwan. Yuk kita kenalan dengan mereka di Helopreneur kali ini. Pada awalnya itu kita cuma mau bikin coffee shop sebenarnya, karena aku pernah doing business di coffee shop industri ini udah 8 tahun, pernah bikin coffee shop di Jakarta sebelumnya. Jadi ketika kita pindah ke sini dan aku harus mencari sesuatu untuk ada income gitu ya, dimana aku pagi itu udah aduh ini kota sepi dan segala macam kota gitu kecil ya. Kota ya, kecil ya, relatif kecil. Itu relatif mudah gitu kan, prepnya juga nggak perlu macam-macam. Tapi tempat ini ternyata terlalu besar gitu ya, terlalu besar. Salah satu kenapa aku come up dengan ideas poke, karena kita nggak punya dapur gitu ya, nggak punya hot kitchen gitu. Ya, harus ada exhaustnya ya, gitu. bikin hood dan segala macam, itu juga selain costly, itu juga bikin lama juga pembangunan dan segala macam perizinannya gitu ya. Jadi ya udah kita come up dengan poke, di mana kita preparationnya juga relatif mudah. Kita cuma masak nasi, doing chop-chop, sausnya juga cuma main blender aja udah sih. Dan surprisingly ternyata animonya tuh bagus banget gitu, dan orang tuh seneng banget dengan poke ini gitu. Halo, nama saya Citra. Nama gue Irwan. Kita adalah owner dari Iza Poke and Coffee, Salisbury, Maryland, MD. We have teriyaki chicken. Oh, ini teriyaki, regular. We got tuna, marinate tuna. Kalau poke kan kita cuman prep, all fresh, dan run. Karena di relatif kalau di Salisbury ini Mbak, kayaknya memang agak susah mencarinya. Sekitar 45 menit baru dapat poke. Poke store like this. Jadi ini kayak memenuhi potensi kekosongan yang ada dan diisi. Iya. Nah, saya ngelihat itu kan ada choco avocado. Itu kan sebetulnya minuman Indonesia banget. Bener. Ya? Karena kalau di Amerika biasanya kan ditaruh di toast ya, di roti, atau ditaruh di guacamole gitu ya, dimakan pakai chips gitu. Itu terinspirasi dari anak saya. Anak saya lagi di Indonesia itu minumannya itu terus Mbak. Tapi memang untuk pertama kali kelihatannya agak aneh bagi customer ya. Tapi once mereka coba, karena itu kan kita campur dengan espresso. Karena kan saya lihat di poke ini kita pakai avocado, kenapa kita nggak coba? Ya. Nah kita coba,
Ya, itu salah satu bestseller juga. I love the atmosphere here. It's very nice. The owners are wonderful. In a week, we usually sometimes we come at least like 5-6 times. 5-6 times. Wow. I usually like their lattes. I get the sugar-free the syrup in it and cinnamon, so their lattes are wonderful. Yeah. All their drinks are wonderful. I love the shrimp poke bowls. Okay. The poke bowls are wonderful. All the pokies are good. All the pokies are good. So you tried every single layer. I've tried all of them. Ini kan sebetulnya di daerah kampus, jadi otomatis mungkin banyak mahasiswa gitu ya yang jadi pelanggannya. Tapi kira-kira animo dari masyarakat yang selain mahasiswa gitu ya, itu seperti apa sih? Yang aku suka adalah komunitas di sini sangat suportif. Dari neighborhood sini, dari awal aku membangun sampai sekarang, mereka tuh sangat support gitu ya. Jadi pada saat waktu aku buka, ini tuh banyak aku dikirimin karangan bunga sama tetangga-tetangga sini. Ditambah di sini komunitas muslimnya juga cukup kuat, since mereka tahu kita jualan halal food gitu, kita nggak ada serving alkohol atau apapun. Itu mereka bahkan ada, kalau di Indonesia sering ya buka puasa bersama, iftar gitu, dan di puasa lalu itu komunitas muslim sudah banyak yang melakukan activity yang kayak buka bersama gitu di sini. Karena pada saat Ramadan kemarin aku juga serving kayak semacam takjil gitu ya, aku over kurma atau apa, jadi banyak sih gitu. Nggak cuman komunitas tapi juga entity government-nya itu dari local government ya, itu sangat support banget. Dimana mereka itu ada mungkin 2 bulan sekali mendatangi aku, kayak misalnya kebutuhanku apa, mereka itu segitu hands-on-nya, segitu appreciate-nya sama orang-orang yang mau ngebangun kota ini menjadi lebih rame gitu. Mereka sangat appreciate sama small enterprise gini, kayak UMKM lah ibaratnya, untuk encouraging mereka untuk ayo bangun bisnis gitu kan, bangun bisnis. Dan mereka tuh offer kita untuk bisa promo di local TV station di sini untuk promosiin store-nya kita gitu. Semacam nanti kalau misalnya kita udah berjalan lama, itu mereka tuh offer kita untuk loan dari pengembangan bisnis gitu. Jadi bedanya kalau di Indonesia kita ngejar-ngejar support, kalau di sini kita dikejar-kejar support, ditawar-tawarin, ditawar-tawarin support. Dan mereka itu akan semakin appreciate kalau kita bisa kolaborasi sama lokal UMKM. Kalau yang Mbak lihat di sini ada beberapa kayak misalnya jewelry atau ada local jeweler di sini, cenderamata gitu ya, atau perhiasan gitu ya, itu bisa ditaruh di sini gitu, kita bisa collaborate sih. Pas aku ingat aku mau birthday, aku pengen banget celebration terus ajak temen-temen nih. Tempat ini tuh beda gitu ya, selain coffee shop, gitu, dia sediain juga poke, terus makanan sehat juga. Kebenaran aku juga seneng deh ya makanan sehat. Kalau aku sih ngelihatnya ya, mereka tuh kasih optionnya juga yang banyak ya. Terus udah gitu dressingnya sih, mereka punya dressing yang spesial untuk untuk yang lain lah daripada tempat lain. Di tempat lain, di coffee shop tempat lain nggak ada nih yang kayak gini, yang kayak jus alpukat ya. Jus alpukat benar tuh. Hitungannya jus alpukat. Sebetulnya tantangannya tuh apa aja sih? Tantangan itu yang paling aku rasain di tahun pertama, di mana aku cukup struggling untuk membangun market, di mana kita nggak ada yang tahu, kita harus banyak promosi dan lain-lain. Makanya kenapa itu consideration, kenapa aku harus hand on di sini, karena I would like to build trust di customer, build engagement juga sama customer. Kita ngobrol, kita gather komen, terus input dan segala macam. Jadi aku tuh membanyakan activity kayak gitu, di mana kita melibatkan komunitas, sehingga chance untuk kita dapet word of mouth, recognition, terus di mana orang itu jalan mulut ke mulut itu jalan sih. Jadi es kopi alpukat sekarang jadi favorit warga di sana. Nah oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana karena akan ada Randy yang kembali dengan liputan menarik lainnya. Hanya di VOA Global Report. Welcome back to Global Report from New York City, pemirsa. Dulu dipandang tabu atau aneh,
Bersantap sendirian di restoran kini menjadi semakin lazim, utamanya di New York City nih. Restoran pun tak lagi enggan menerima tamu yang bersantap sendirian, meski ini berarti mejanya hanya ditepati oleh satu tamu, bukan 2 hingga rombongan tamu. Kita simak laporan selengkapnya oleh Nova Purwadi berikut ini. Harissa, seorang peneliti medis dari San Francisco, negara bagian California, telah menikah dan punya banyak teman. Tapi sekali-sekali ia memilih makan di restoran sendirian. I'm a very sociable person. I have so many friends. I love spending time with them, but I also like to have some time just by myself. And sometimes even going to a nice restaurant and having a very nice meal. I mean, it's very enjoyable just by yourself. Fenomena solo dining, bersantap sendirian di restoran, dulu cenderung dipandang aneh. Dan industri restoran kurang suka karena orang yang bersantap sendirian menghabiskan satu meja yang mestinya bisa digunakan pasangan atau serombongan tamu. There was certainly a period of time when there was no solo dining. Over the years I've seen it become more and more popular, sort of as the stigma of dining alone has faded, but it certainly accelerated post-pandemic. Selama darurat pandemi, interaksi sosial banyak diganti dengan interaksi lewat smartphone. Seeing a single person sit in the dining room, enjoying the experience, going out of their way to have the experience, and they're there simply for the food and the service and the ambiance, makes me really happy. So, yes, we could probably ring the cash register a little bit more if another person was sitting there, but I'm honored to have single diners in the dining room. Menurut aplikasi ponsel untuk reservasi restoran OpenTable, reservasi untuk makan sendirian meningkat 29% di Amerika Serikat dalam 2 tahun terakhir. And when you're by yourself, I think you can notice so much more, right? About the ambiance, about, the service that you're getting, about the food. You can order whatever you want, which as a mom often is not the case when I dine with my family. Jaringan restoran Overthrow Hospitality di New York bahkan memiliki program dan menu khusus untuk solo dining. We have selected a table at our restaurant that really captures the breadth of the restaurant. Situated in an area where people can see most of everything that's going on. One element that we like to incorporate is bringing the bar to them. So usually when you order a drink, it's crafted behind the bar, someone brings it to you. But for our solo diners, the bartender will come over, kind of show you the different components, shake the cocktail and pour it for you tableside. Usai bersantap, pengunjung diberi kesempatan mengisi buku tamu, memberi kesan mereka terhadap layanan yang diberikan. Selain terjadinya pergeseran kultural, industri restoran di Amerika Serikat juga dihadapkan pada perubahan demografis. Sekitar 38% warga Amerika usia 25 hingga 54 tahun hidup sendirian. Menurut survei terbaru oleh Pew Research Center, ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan angka 1990, saat hanya sekitar 29% hidup sendirian. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, ada seorang pensiunan dokter namanya Max Wirio pindah ke Las Vegas dan membuka klub jazz dengan konsep yang berbeda. Tak hanya menampilkan musisi jazz berkelas, tapi juga menyajikan makanan Jepang yang berkualitas. I'm the kind of person who dares to make mistake. Jangan takut berbuat salah. Demikian prinsip Max Wirio, pensiunan dokter di Los Angeles yang kemudian beralih menjadi seorang pebisnis di Las Vegas, Nevada. So we moved to Las Vegas because I like entertainment world. I'm a city person. I like nightlife, or what you call it. Nightlife in the sense of entertainment, music, especially music, the business, the music, the restaurant, the culinary experience. Bersama istrinya Angie, pasangan diaspora Indonesia ini memutuskan membuka Maxon Jazz setelah sebelumnya sempat membuka klub jazz di Surabaya dan Bali yang terpaksa ditutup karena terkena imbas pandemi. So we just make a plan. I have to find a place. Once I find a place, a strategic place, and not too far from the strip, it's only 10 minutes from the strip, and then we have to remodel it because I want to have a jazz club with the caliber of the jazz club in New York or Paris or London, those kind of club. I want even better than them. Walau tak memiliki banyak pengalaman bisnis di bidang entertainment, Max berani merintis Maxon Jazz akhir 2020 dengan perencanaan yang matang.
ia menciptakan wow factor untuk menarik pengunjung dengan mengubah gedung bekas restoran menjadi sebuah klub jazz yang tak hanya menyajikan musik, tapi juga makanan berkualitas. And Angie, my wife, happens to like Japanese food. I like it too, but I'm not fussy about food. I could eat anything. So I said, well, maybe we should have sushi and jazz. Nobody has that concept. Konsep yang jarang ditemui dalam sebuah klub jazz ini ternyata disambut positif pengunjung. I've never been to a place that has both, that has the jazz and the Japanese food. I love the combination. It's very cool. Awalnya menyajikan musik jazz mainstream, Max mulai menampilkan jenis musik jazz lain seperti Latin, Prancis, R&B, dan pop yang dapat menarik pengunjung muda. Patrick Hogan dengan trionya merasa senang dapat tampil di Max and Jazz. And we really like it here. You know, it's routinely the crowds are very good here. They're invested in the music. They're very open to hearing things besides the songs that everybody knows the most, which is very gratifying. Sambil terus mengembangkan Max and Jazz, Max juga bercita-cita membawa musisi dari Indonesia untuk tampil bermain di klubnya ini. Thank you. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA. Dan demikian VOA Global Report episode kali ini. Kita jumpa lagi dengan episode barunya yang hadir setiap pekannya di kanal YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana pamit undur diri, sehat selalu. Sampai jumpa.